Di film ini menceritakan dua orang anak yang berjuang untuk kabur dari seorang perempuan yang merupakan penyihir jahat. Kira-kira apakah mereka mampu untuk lolos dari si penyihir? Jadi, film ini diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Alex yang punya hobi menulis cerita-cerita horor setiap malamnya. Hobi tersebut sudah ia miliki sejak dia SD. Meskipun Alex tidak mengalami kisah horor, tapi dia mampu membuat cerita horor yang mengesankan. Hari itu hari ulang tahun Alex, tapi entah kenapa pesta ulang tahunnya terlihat sangat sepi, nggak ada temennya yang datang. Dan juga Alex terlihat kesal sampai-sampai dia membawa buku cerita horor miliknya dan pergi dari rumah. Alex tinggal di sebuah apartemen, jadi jarak antar tetangga sangat dekat. Alex keluar dari rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Dia terlihat sangat kesal dan berniat untuk membakar buku cerita horor miliknya. Ternyata sebelumnya Alex mendengar perdebatan antara ayah dan ibunya. Mereka memperdebatkan tentang hobi Alex yang tidak biasa dimiliki anak seusia dia. Jadi Alex merasa kalau orang tuanya menganggap dia aneh dan lebih baik dia membakar buku cerita miliknya. Ketika Alex berjalan di lorong, dia mendengar ada suara. Ternyata suara itu berasal dari sebuah TV yang menyala di rumah salah satu tetangganya. Dan juga di sebelah TV tersebut ada sepotong kue pai labu. Alex yang lapar langsung memakan kue pai tersebut sampai habis. Tapi nggak lama kemudian Alex tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri. Dan disinilah cerita itu dimulai. Ketika terbangun, Alex berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Alex mencoba melihat-lihat di sekitar dan dia sadar bahwa dia terjebak di sebuah ruangan di salah satu rumah di apartemennya. Alex mencoba kabur dari jendela, tapi usahanya gagal karena seperti ada yang menarik Alex dari dalam apartemen tersebut, guys. Tiba-tiba ada suara yang menanyakan nama Alex. Ruangan seketika menjadi sangat menakutkan. Alex yang ketakutan langsung memberitahu namanya. Kemudian muncul seorang wanita yang cantik tapi terlihat licik tuh. Wanita itu bertanya kepada Alex, apakah Alex bisa berguna untuk dirinya? Karena jika tidak berguna, maka Alex akan menjadi santapannya atau dibunuh nih. Ternyata wanita tersebut bernama Natasha dan dia adalah seorang penyihir jahat. Alex yang dicekik menggunakan sihirnya langsung menjawab bahwa dia punya keahlian menulis cerita horor. Seketika cekikannya dilepas oleh si Natasha. Sepertinya Natasha tertarik kepada keahlian Alex. Akhirnya Natasha menyuruh Alex menulis cerita horor setiap hari dan membacakan untuknya ketika malam. Alex tidak punya pilihan lain. Dia harus menuruti Natasha karena dia masih ingin hidup. Alex bertemu anak lain di rumah Natasha. Anak tersebut bernama Yasmin. Dia sudah 3 tahun terjebak di apartemen tersebut. Bahkan sekarang Yasmin yang mengurus rumah Natasha, menyiapkan makanan hingga mengurus kebun sihir milik Natasha juga. Alex langsung diantar oleh Yasmin ke perpustakaan besar milik Natasha. Di sanalah dia harus menulis cerita horor setiap hari. Alex belum bisa menerima kenyataan kalau dia terjebak di apartemen seorang penyihir. Jadi malam itu dia berencana untuk kabur dari apartemen itu. Alex melihat Natasha masuk dari sebuah pintu yang dia pikir pintu itu akan mengantarkan dia pulang ke rumah. Setelah Natasha melewatinya dan Alex berhasil bersembunyi, Alex lari sekuat tenaga menuju pintu tersebut. Tapi waktu Alex sudah sangat dekat dengan pintu tersebut, pintu itu tiba-tiba menutup sendiri dan berubah menjadi sebuah tembok. Alex langsung terpental dan jatuh ke lantai dan apesnya lagi Natasha tahu niat Alex untuk kabur. Akhirnya dengan terpaksa malam itu Alex harus membacakan cerita horor untuk Natasha. Cerita pertama berjudul The Playground. Alex mulai bercerita sambil Natasha memakai ramuan biru miliknya yang katanya itu membuat Natasha awet muda. Setelah cerita selesai, ternyata Natasha tidak suka dengan akhir cerita Alex yang happy ending. Natasha langsung mencekik Alex dengan sihirnya. Karena takut akan dibunuh, akhirnya Alex mengubah akhir ceritanya menjadi sad ending tuh guys. Dan malam itu untungnya Alex selamat. Natasha juga memiliki kucing bernama Lenore. Lenore bukan kucing biasa tuh, tapi dia bisa jadi mata-mata bagi Natasha untuk mengawasi Yasmin dan juga Alex. Hari berikutnya, Alex tidak punya ide untuk menulis cerita. Di tengah kebuntuannya, dia menatap langit-langit yang tinggi dan dia mulai naik ke atas untuk melihat koleksi buku milik Natasha. Alex mulai membaca satu-satu buku yang sudah berumur ratusan tahun itu dan dia menemukan sebuah tulisan yang berisi curhatan seorang anak yang juga pernah terjebak seperti dirinya.
Alex mulai mencari tulisan-tulisan anak tersebut. Siapa tahu dia bisa mendapatkan petunjuk untuk kabur dari tempat itu. Malam pun tiba, sudah saatnya Alex membacakan cerita untuk Natasha. Seperti biasa, Alex bercerita sementara Natasha asik memprotes cerita milik Alex. Hari-hari terus berlalu, sambil mencari cara untuk kabur, Alex tetap bercerita setiap malamnya. Suatu hari, Yasmin menemui Alex di perpustakaan. Dia mengajak Alex ke kebun bibit ramuan milik Natasha. Yasmin bertugas untuk menghancurkan telur penghancur karena jika telur itu sampai menetas, maka semua kebun Natasha akan hancur dan Yasmin akan disiksa oleh Natasha. Awalnya semua biasa saja, tapi sayangnya ada satu telur yang jatuh dan menetas. Dari dalam telur itu keluar sebuah binatang penghancur yang sangat ganas nih guys. Dia berlari ke sana kemari bahkan mulai menghancurkan satu persatu kebun milik Natasha. Natasha yang tahu hal tersebut langsung murka dan mencekik mereka berdua. Namun Alex mencoba membela diri dan akhirnya mereka dilepaskan karena pada dasarnya Natasha juga masih membutuhkan Alex untuk bercerita setiap malamnya. Kesiaan Alex belum berakhir guys. Hewan penghancur yang keluar dari kebun Natasha ternyata sudah menghancurkan buku cerita horor milik Alex. Dan sekarang Alex tidak memiliki cerita untuk dibacakan ke Natasha. Yasmin mendesak Alex untuk segera membuat cerita agar dia selamat. Namun bukannya membuat cerita, Alex malah mencari kelanjutan catatan harian milik anak sebelumnya yang ditulis di banyak buku. Akhirnya Alex menemukan sebuah ramuan untuk membuat Natasha tertidur agar mereka bisa kabur. Alex mengajak Yasmin untuk mulai menjalankan misinya. Di kebun Natasha, mereka mulai meracik ramuan tidur. Setelah berhasil, mereka lalu keluar dari kebun dan berencana memasukkan ramuan tersebut ke dalam minuman Natasha. Tapi sayangnya hidup tidak semulus yang mereka kira. Minuman yang dicampur ramuan berubah menjadi hijau. Mereka berdua panik, tapi mereka sudah tidak punya waktu lagi. Terpaksa Alex membuang minuman tersebut dan dia mengulur waktu agar Yasmin bisa membuat ulang minumannya. Alex mulai bercerita seperti biasa sambil mengulur waktu. Dan seperti biasa pula, Natasha menyemprotkan ramuan awet muda ke wajahnya. Belum selesai bercerita, tiba-tiba Natasha tersungkur dan tak sadarkan diri. Ternyata kucing Natasha yang bernama Lenore meletakkan ramuan tidur ke dalam semprotan wajah Natasha. Lenore berhasil menyelamatkan Alex dan juga Yasmin. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, mereka berdua mengambil kunci lalu membuka pintu yang mereka anggap itu adalah jalan keluar. Tak lupa Alex membawa Lenore yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka berhasil keluar dari rumah tersebut, tapi ternyata bukan rumah mereka yang mereka temui, melainkan sebuah tempat yang gelap dan juga banyak pepohonan kering. Ternyata mereka belum benar-benar keluar dari apartemen Natasha. Mereka masih terjebak di sana. Tak ada pilihan lain, mereka berlari mencari cara untuk keluar. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang mirip seperti di buku dongeng yang pernah mereka baca. Yasmin sangat tertarik dengan rumah tersebut. Yasmin akhirnya masuk ke dalam meskipun Alex sudah melarangnya. Tapi Yasmin seperti tidak mendengar perkataan Alex. Alex terpaksa mengikuti Yasmin dari belakang. Di sana dia menemukan Yasmin yang sedang memakan sebuah kue. Karena terlihat enak, Alex pun ikut memakan kue tersebut guys. Tak lama kemudian Alex langsung tak sadarkan diri dan rumah tersebut berguncang sangat kuat. Samar-samar dia mendengar suara Yasmin yang memanggil namanya. Dia langsung mencari Yasmin dan akhirnya dia menemukan Yasmin di dalam sebuah tempat seperti penjara. Dan di sana juga sudah ada Natasha dan jelas ternyata rencana mereka ketahuan oleh Natasha. Natasha mulai menceritakan awal mula dia bisa menjadi jahat. Yang dulunya ternyata Natasha juga merupakan seorang korban yang terjebak di apartemen tersebut. Nah, ternyata Natasha lah yang menulis diari dan juga resep ramuan tidur itu di beberapa buku di perpustakaan. Dulu, Natasha memang berhasil kabur dari penyihir jahat. Namun sayangnya ketika dia pulang, orang tuanya sudah pergi meninggalkan rumahnya. Natasha tidak punya tujuan lagi. Akhirnya dia kembali ke apartemen penyihir jahat tersebut karena dia tidak punya tujuan lain guys. Natasha berhasil mengambil alih kekuasaan penyihir jahat dan penyihir jahat yang asli masih tertidur dan ada di dalam sebuah peti. Setiap malam dia harus dibacakan cerita horor agar si penyihir jahat bisa tidur dengan lelap. Itulah sebabnya Natasha meminta Alex membaca cerita horor setiap malam. Tiba-tiba dari dalam peti keluar suara dan ruangan menjadi bergetar hebat.
Saat itulah Natasha memaksa Alex untuk bercerita agar si penyihir menjadi tenang. Alex tidak punya cerita lagi, tapi Natasha memaksanya untuk bercerita tentang kehidupannya. Akhirnya Alex menceritakan kisah hidupnya yang sedih. Selama sekolah, Alex ternyata dijauhi oleh teman-temannya karena dia punya hobi menulis cerita horor tersebut. Teman-temannya menganggap aneh hobi Alex. Sampai di puncaknya ketika Alex ulang tahun, orang tua Alex sudah menyiapkan pesta tapi tidak ada satupun temannya yang datang. Bahkan orang tua Alex juga menganggap hobi Alex tersebut sedikit aneh karena terbukti dengan teman-temannya yang gak mau datang. Mendengar perkataan orang tuanya itulah Alex sakit hati dan ingin membakar buku cerita horornya. Tapi sayangnya di perjalanan dia terjebak oleh penyihir jahat itu. Tapi Alex belum selesai. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia beruntung diculik karena di sana dia bertemu teman baru yaitu Yasmin yang mau menerima hobinya tersebut. Mendengar cerita Alex yang happy ending, petisi penyihir dan juga ruangan tersebut menjadi bergetar guys. Natasha ketakutan dan si penyihir asli pun bangkit dari dalam peti. Alex dan Yasmin menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Penyihir asli dan juga Natasha akhirnya terlibat pertarungan. Namun kekuatan Natasha belum sekuat kekuatan penyihir yang asli. Natasha dikalahkan oleh si penyihir. Alex dan Yasmin sudah berada di apartemen. Tapi lagi-lagi mereka tidak menemukan pintu untuk keluar. Untungnya Yasmin tadi sempat mengambil ramuan milik Natasha yang biasa dia pakai untuk membuka pintu. Yasmin menggunakan ramuan itu dan dia menjadi bak seorang penyihir yang akhirnya bisa membuka pintu dan menemukan jalan keluar. Mereka berlari menuju lift, namun si penyihir jahat masih mengejar mereka. Akhirnya Alex punya rencana. Mereka memancing si penyihir untuk mengikuti mereka ke tempat pembakaran. Di sana Alex mulai membacakan cerita horor dan si penyihir sangat tertarik dan penasaran dengan cerita Alex. Ketika di bagian akhir cerita, Alex tidak menyelesaikan ceritanya namun memasukkan bukunya ke dalam lubang pembakaran. Si penyihir yang penasaran dengan akhir cerita, dia ikut masuk ke dalam lubang tersebut untuk mengambil buku cerita horor itu guys. Alex langsung menutup lubang tersebut dibantu oleh Yasmin dan si penyihir pun terjebak di dalam pembakaran tersebut hingga si penyihir tersebut hangus terbakar oleh api guys. Mereka berdua berhasil memusnahkan si penyihir. Alex pulang ke rumahnya dan dia disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Yasmin juga akhirnya kembali ke rumahnya setelah 3 tahun dia hilang. Dan sekarang Alex dan Yasmin menjadi sahabat yang bahagia meskipun mereka memiliki cerita yang tidak menyenangkan di awal pertemuan mereka.